Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama Bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Dia minta dalam waktu 5 hari kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu. Biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi dan demi kepentingan anak kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi ribut-ribut. Pemirsa, intens investigasi, heboh dan makin menegangkan. Dua kalimat itulah yang seolah pas untuk menggambarkan kehebohan yang terjadi. Atau ketika kita menyebut nama Ruben Onsu dan Sarwenda dalam kisruh yang menyeret nama mereka. Ya, masalah yang diduga berawal dari aksi saling sindir, diduga terkait nafkah anak dan cicilan rumah mewah ini, kini mau tak mau memang semakin ditunggu-tunggu oleh publik terkait bagaimana langkah penyelesaian mereka. Apalagi di tengah kehebohan itu, baru-baru ini juga sempat tersiar kabar bahwa akan ada pertemuan di antara keduanya untuk membahas hal ini. Lantas, seperti apa respon mengejutkan Ruben saat ditanya soal hal ini? Benarkah pertemuan tersebut salah satunya membahas hak asuh anak yang kini seolah tengah diusahakan Ruben? Dan benarkah pula, di tengah situasi ini, sempat muncul perasaan yang menyentuh hati dari Betran Peto alias Onyo yang membahas soal kerinduannya kepada kedua adiknya, Thalia dan Tania. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aroma perselisihan yang sempat memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini agaknya mulai sedikit demi sedikit menemukan titik temu setelah akhirnya pihak Ruben bersedia memberikan tanggapan terkait langkah yang konon diambil pihak Sarwenda untuk menghentikan perseteruan di antara mereka. Ia menyikapi ajakan diskusi yang telah disampaikan tersebut. Memang dari apa yang disampaikannya, tampaknya pihak Ruben agaknya cukup menyambut baik ajakan ini. Apalagi jauh di dalam hatinya, tentu menginginkan permasalahan ini segera berakhir. Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya udah bisa. Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya. Gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang. Melebarnya jadi kemana-mana. Komunikasi sama anak ya masih tadi juga masih balas, cuman memang yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja. Ya, pertemuan yang akan dilakukan Ruben dan Sarwenda memang dari selentingan kabar akan membahas sejumlah hal, termasuk diantaranya perihal urusan nafkah anak yang seperti diketahui juga memiliki peranan cukup besar dalam kehebohan permasalahan ini. Beberapa kabar menyebutkan bahwa kemarahan Sarwenda di siaran langsungnya memang dipicu dari Ruben yang menyetop aliran dana ini. Lantas, benarkah di momen ini Ruben juga berjanji untuk kembali melanjutkan pemberian nafkah yang sebelumnya tertunda? Apakah ada penyesuaian jumlah mengingat jumlah sebelumnya yang relatif cukup besar, yakni 200 juta per bulan? Ataukah Ruben sejatinya tetap akan memberikan uang nafkah ini sesuai dengan kesepakatannya di awal, tetapi dengan sebuah catatan yang harus dipenuhi Sarwenda? Kayaknya kalau itu biar Bang Minol aja, jadi biar kita nggak dua arah gitu ya, biar kita nggak dua arah gitu. Jadi biar nggak ini obrolannya beda, ini obrolannya beda. Yang penting segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak,
saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja. Jadi aku juga sama Bang Minola belum ketemu yang langsung, gitu, belum ketemu sama dia yang langsung. Jadi yang beliau lakukan sekarang ini yang sudah pernah kita lakukan pertemuan gitu. Tapi langkah yang mau kita lakukan ke depan semua masih by phone. Jadi penggodokannya seperti apa, kira-kira seperti apa, nanti akan menyita waktunya ya itu kan harus dipikirkan baik-baik gitu. Bagian juga yang saya cuma mikir gini, ini anak-anak gue yang bikin ribet apa? Sementara itu pemirsa, tak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Ruben. Sebelumnya, Bertrand Peto, Onyo, juga sempat menyampaikan keterangannya mengenai hubungan yang kini terjalin dengan sang bunda. Ia mengakui bahwa sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan Sarwenda dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi walaupun begitu, Onyo menegaskan bahwa rasa sayangnya tidak pernah berkurang sedikitpun. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Udah kenapa Kak? Di bulan apa terakhir kamu? Lupa pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah gak dekat lagi nih sama bunda? Aku tuh masih sayang. Aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama bunda. Kalau bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Tidak hanya itu, Onyo juga menyampaikan kerinduannya yang mendalam terhadap kedua adiknya, Thalia dan Tania. Pasalnya, ia mengaku sudah lama tidak bertemu maupun berkomunikasi. Meski di momen lain, ia sempat mengirimkan hadiah ulang tahun kepada adik-adiknya. Dan di saat itu, Onyo pun mengaku perasaannya pun terasa bercampur aduk. Namun ia memberikan pesan agar hubungan ayah dan bundanya itu dapat kembali terjalin dengan baik. Walaupun kamu nggak datang, apakah kamu? Aku ucapin dan aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih aja. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Kangen banget lah. Orang adikku sendiri, jadi kangen banget. Kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana gitu? Enggak sama sekali. Kalau aku lebih ke udah apa ya, semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja gitu, dipentingin buat ayah. Selain itu, Onyo juga menambahkan soal reaksinya yang sempat sangat terkejut. Bahkan meneteskan air mata saat melihat pernyataan yang disampaikan sang bunda dalam siaran langsungnya di media sosial. Menurutnya, hal itu sangat menyakitkan hati dan memberikan pesan kepada Sarwenda untuk mematikan siaran langsung jika memang emosinya sudah tidak dapat terkontrol lagi di hari itu. Karena seperti yang terjadi sekarang, hal itu akhirnya menimbulkan negatif persepsi di mata publik. Lantas, bagaimanakah sebenarnya sosok Sarwenda di mata Onyo? Benarkah seperti banyak pendapat yang beredar di luar sana, sikap yang diperlihatkan Sarwenda kini dipicu karena pengaruh lingkungan? Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak sih? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah gak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Matiin aja live-nya. Kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja, aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Selanjutnya kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai isi ajakan diskusi yang dikirimkan pihak Sarwenda kepada pihak kuasa hukum Ruben Onsu. Lantas, apa saja poin yang dibahas dan bagaimana tanggapan resmi dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben Onsu juga akhirnya mengonfirmasi kembali bahwa beberapa hari yang lalu mereka telah menerima surat resmi dari kuasa hukum Sarwenda. Surat tersebut berisi ajakan untuk duduk bersama, membahas berbagai persoalan yang sedang terjadi, termasuk pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor 39. Namun ada hal yang menjadi catatan bagi pihak kuasa hukum Ruben, yaitu dalam surat tersebut tidak dicantumkan keterangan jelas mengenai tanggal, waktu, maupun tempat pelaksanaan pertemuan. Sebaliknya, pihak Ruben yang justru diminta untuk menentukan jadwal dan lokasinya sendiri dalam jangka waktu 5 hari. Lantas, seperti inilah pemirsa, ungkapan Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben, mengenai surat ajakan pertemuan tersebut. Saya harus katakan bahwa memang beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari kuasa hukumnya S. Ya, surat itu adalah surat untuk mencoba mengajak kami untuk duduk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dan juga bertemu untuk membicarakan bagaimana realisasi daripada Akta 39 gitu loh. Baru sekarang ngomong Akta 39-nya, kan begitu. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hanya saja dalam isi surat itu, yang bicara tentang perlunya pertemuan itu, tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang disampaikan dalam surat itu. Justru dilemparkan lagi ke kita gitu loh. Dia minta dalam waktu 5 hari kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu, kapan untuk berbicara tentang hal itu dan di mana tempatnya. Jadi lucu, mengundang tapi tidak ada waktu dan tempatnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Artinya dia tidak ingin menentukan waktu tapi menyesuaikan dengan waktunya kita gitu. Tapi seharusnya kan yang sebaiknya itu ya undangan itu harus ada hari, waktu dan tanggal gitu loh. Baru di bawah kita sampaikan lah. Misalnya kalau memang berhalangan kapan bisa untuk mereschedule gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini bukan suatu komentar, bukan satu kritikan, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi. Ada surat yang dikirimkan ke kita. Namun kita belum sampaikan jawaban secara tertulis karena kami harus menentukan waktu dan jadwal. Tidak hanya soal surat ajakan pertemuan, pihak kuasa hukum Ruben Onsu ini pun juga mengaku mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari masyarakat umum, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, hingga pengacara senior Hotman Paris Hutapea. Dukungan yang begitu besar ini pun tentu disambut dengan rasa syukur dan dianggap sebagai semangat baru di tengah situasi yang berat. Dukungan yang besar baik dari KPAI maupun dari rekan-rekan sejawat advokat ya terkait dengan masalah hak asuh ya, hak asuh atas kedua anak tersebut, karena memang kita sampaikan anak-anak itu saat ini tidak berada dalam lingkungan yang aman ya. Jadi artinya faktanya memang seperti itu ya, artinya memang faktanya seperti itu, tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihi. Kami sampaikan apa adanya, Ruben juga menyampaikan apa adanya, masyarakat juga bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai, karena masing-masing sudah menyampaikan argumentasi dan fakta-fakta. KPAI juga melihat, ya rekan advokat senior Hotman Paris juga mungkin melihat ketika ditanyai pendapat, ya menyampaikan pendapat-pendapat yang memang memberikan support dan dukungan ya kepada Ruben untuk segera memproses gugatan untuk mengambil hak asuh terhadap anak-anaknya. Jadi ya
atas nama Ruben ya kita sebagai kuasa hukum berterima kasih ya, berterima kasih karena support dari masyarakat itu dan juga dari berbagai macam pihak itu seperti energi baru ya, energi baru, kekuatan baru, semangat baru di tengah-tengah kesedihan Ruben dalam memperjuangkan haknya untuk bertemu dengan anak itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang baru juga bagi Ruben. Di sisi lain pemirsa, sebelumnya pihak Sarwenda pun telah menyampaikan pandangannya mengenai konflik ini. Lantas apa harapan mereka? Dan benarkah besar harapan Sarwenda dan kuasa hukumnya agar persoalan ini tidak semakin melebar dan tetap mengutamakan kepentingan anak? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa, saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sementara itu, pihak Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu, juga telah menyampaikan sikap dan harapannya agar perselisihan ini segera menemukan titik terang dan tidak semakin meruncing. Penekanan utamanya adalah agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama dari kedua belah pihak. Biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi dan demi kepentingan anak kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi ribut-ribut. Ini lagi masalah video ini menurut saya ya kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen menyampaikan mengkaitkan itu ya berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa memberikan membatasi imajinasi seseorang. Masalahnya bisa selesai dan semua bisa memilih jalannya masing-masing lagi karena sudah bercerai, ya kan? Sarwenda sudah dengan pasangannya, RO juga mungkin dengan pilihannya lagi gitu pasangannya. Jadi ya itu aja, nggak perlu lagi diributin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.